menjadi ilmu yang disimak dengan kedua telinga, konsentrasi pikiran kita Allah turunkan ke dalam hati kita berupa cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita, menerangi anggota tubuh kita, hingga kita dapat menjadikan ilmu kita hari ini sebagai jalan kita menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Poin pertama, hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Semua orang hidup pasti diuji. Tidak ada orang yang menjalani hidupnya dengan ideal. Ideal artinya sempurna. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya sehat terus, kecuali kalau dia umurnya setengah hari, lahir setengah hari sehat, habis itu datang ajal menjemputnya gitu. Tapi kalau orang hidup nih sampai segede ini nih, yang hadir di tempat ini, hidupmu gak akan mungkin ideal teman-teman. Bahkan sekedar kesehatan badan, kamu pasti ada waktunya sakit. Kamu pasti diuji dengan sakit. Memang sebagian yang lain lebih sakit daripada yang lainnya. Memang sebagian yang lain ada yang lebih ringan sakitnya daripada yang lain. Akan tetapi semua pasti diuji, bahkan dengan kesakitan sekalipun. Maksudnya urusan kesehatan aja itu semua orang pasti dapat. Jatahnya masing-masing. Ada dikasih darah tinggi, ada yang dikasih darah rendah, ya kan? Ada yang dikasih kebanyakan gula, kasih pabrik gula. Ada yang malah kurang gula. Ada yang drop terus imunnya. Ada yang malah kelebihan imun, autoimun, kan begitu ya? Semua orang dikasih sakit teman-teman. Satu-satunya manusia, dan jangan berharap kamu menjadi yang keduanya, yang gak pernah dikasih sakit adalah Fir'aun. Fir'aun tuh flu aja gak pernah. Flu gak pernah Fir'aun. Jadi kalau ibu-ibu, adik-adik lagi kena flu, alhamdulillah saya ternyata bukan Fir'aun. Kamu wajar, yang namanya manusia sakit tuh wajar, biasa aja. Entaran pilek, taran panas, ada yang sehat terus, giliran sakit berat banget, kan begitu. Ada yang sakitnya sih ringan aja gitu, sekedar mulus-mulus, tapi sering banget, sampai malu tiap ketemu sama orang buang angin. Masya Allah, tiap orang pasti punya itu, dikasih sama Allah. Memang hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Dari mulai sakit, kesulitan, ditinggal mati orang yang kita cintai, ditinggal hati oleh orang yang kita cintai, kan begitu. Cerai aja kan ada cerai mati, ada cerai hati. Kok Ustazah istilahnya ketemu aja, baru ketemu barusan. Ada yang suaminya meninggal, ada yang suaminya sudah tidak lagi punya hati padanya. Ya Allah, mana yang lebih sakit menurut Ustazah? Dua-duanya kayaknya ya. Sakit dua-duanya gitu. Tapi kan memang
Itu dia, hidup tak pernah ideal bagi siapa. Ada yang seneng sama kita, tapi pasti juga ada yang gak seneng sama kita. Ada pecinta, ada pembenci dalam kehidupan ini, wajar. Makanya saya kalau dibilang ustazah, ada yang gak seneng sama ustazah, ada orang benci sama ustazah, oh wajar, alhamdulillah, berarti saya manusia. Emang udah pasti, yang namanya orang normal ya pasti ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Ada yang gak seneng nih sama ustazah, saya bilang pantas banget. Saya aja kalau ketemu sama diri saya belum tentu saya suka. Wajar aja kalau ada orang gak suka sama kita. Bahkan manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad, mengalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Apa? Mikrofon aja nggak ideal. Kita mau berharap hidup dunia ideal seperti apa coba? Tidak pernah ideal bagi siapapun, teman-teman. Ada aja gitu. Bahkan kepada manusia paling sempurna, nabinya ideal, nabinya sempurna, tapi dunia bagi Nabi Muhammad tidak sempurna. Tapi kehidupan buat Nabi Muhammad tidak ideal. Saudara sekalian, Nabi pernah sakit kan? Pernah, sering. Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi Muhammad itu kalau sakit kepala suka ngikat kepalanya. Jadi Nabi sering sakit kepala. Teman-teman saya sekalian, bahkan ketika Nabi Muhammad diceritakan, Rasulnya ada perempuan Rasul cantik, anak saya Rasul. Kata seorang bapak-bapak nih, Rasul anak saya nih cantik, dia itu juga solehah Rasulullah. Rasul kali-kali gitu Rasul mau nikah sama anak saya Rasulullah badannya hebat, anak saya Rasul gak pernah sakit kepala. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu gak jadi deh. Kenapa gitu Rasul? Kata Nabi nih, ini kata Nabi nih teman-teman saya sekalian, ada hadisnya nih, hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, idzan la khaira fiha, kalau begitu dia tidak sebegitu baiknya. Maksudnya gini loh, jika begitu tidak ada kebaikan padanya. Artinya tuh bahwa dalam urusan sakit kepala dia nggak pernah dikasih sakit kepala, itu bukanlah hal yang baik bagi kehidupan seorang. Kita dalam hidup perlu sakit kepala, kewajaran sebagai seorang manusia. Jadi teman-teman, Nabi sakit, diikat kepalanya sambil Nabi mau bilang waroksa, duh sakitnya nih gitu. Dari sini juga para ulama bilang, kita ngeluh sakit tuh juga nggak apa-apa, wajar aja kok, biasa-biasa aja. Yang nggak boleh tuh kalau nggak terima, kenapa sih saya tuh udah sholat, udah sujud, kenapa Allah kasih saya sakit kepala? Nah tuh nggak boleh. Kenapa harus saya yang diuji dengan ujian semacam ini? Kenapa saya? Itu yang nggak boleh teman-teman. Karena kamu milik Allah, adalah hak Allah untuk menguji hamba-hambanya. Hidup tidak pernah ideal bagi siapapun, bahkan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sakit, iya. Nabi sampai pernah sakit yang luar biasa badannya teman-teman. Itu sakit kalau dipindahkan kepada 40 orang, 40 orang itu bakalan minta mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak, ya Allah sakit banget, mati aja deh.
itu sakit dikumpulkan kepada Nabi Muhammad SAW berhari-hari. Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi itu sampai merah badannya di ujung rambut ke ujung kaki. Nabi sampai berkeringat, keringatnya Nabi Muhammad tuh sampai seperti butiran-butiran berlian. Sayyidah Aisyah, saya nggak tega lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat sakit, dan itu bukan beberapa jam tapi berhari-hari. Ada riwayat mengatakan 18 hari Nabi sakit kayak gitu. Tapi sahabat nggak pada jenguk. Kenapa? Mereka nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Ida gamal muadzin, ida adzan al muadzin. Kalau muadzin mengumandangkan adzan, Nabi sembuh kayak tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi begitu adzan, Nabi Muhammad berdiri, berangkat ke masjid. Ini sahabat nggak ada yang tahu Nabi Muhammad sedang sakit. Sampai selesai Nabi Muhammad udah doa segala macam, beliau balik ke rumahnya, sakit lagi Nabi Muhammad. Beliau berbaring tuh sampai keringatnya membasahi lantai tempat beliau berbaring. Nabi minta didatengin air, dibawain air, kasih air, sama Nabi dipegang tuh air, diusapin badan beliau gitu, biar adem, biar dingin, kayak Nabi ngompres-ngompresin badan beliau sendiri gitu. Saudara sekalian, sampai sesudah lewat berhari-hari dari sakitnya Nabi Muhammad SAW, Nabi lagi di situ di lantai beliau. Nabi Muhammad panggil Sayyidah Aisyah untuk minta dipanggilkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali datang, kemudian Nabi Muhammad minta beliau untuk pergi ke sebuah sumur dan kemudian menguras sumur tersebut untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir dari Banat Lubayb. Dengan firman Allah SWT, setiap kali melepasnya bawa ayat-ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal. Dalam hadisnya diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berbaring siang hari itu, datang dua malaikat yang mengobrol. Mereka bercerita, dua malaikat itu, duh kesiannya nih Nabi Muhammad, duh kesiannya Nabi Muhammad, kenapa ini? Yang satu lagi bilang, itu tuh ulahnya Banat Lubayb, ulah-ulahnya tukang-tukang sihir, tukang-tukang dukun, ya, dukun-dukun dari anak-anak perempuan penyihir atau tukang dukun yang paling profesional pada masa tersebut, namanya Lubayb. Lubaybnya udah meninggal, anak-anaknya Lubayb. Dia bilang, wah kesian sekali ini. Di mana di sihirnya disebutkan nama sumurnya. Kemudian sudah itu disampaikanlah pula malaikat Jibril turun menyampaikan ayat-ayat 11 ayat tadi itu sesuai dengan jumlah ikatan sihir yang menyihir baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad pun hidup tidak ideal baginya. Kamu mau berharap jadi siapa? Wajar. Datang sakit, datang sulit, wajar. Datang miskin, datang ditinggalkan orang yang dicinta, wajar. Saudara sekalian, Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia usianya baru 63 tahun. Sudah sangat tua atau belum? Belum.
masih 63 tahun teman-teman sekalian. Akan tetapi beliau sudah menguburkan seluruh anak-anaknya kecuali satu aja, Sayyidah Fatimah. Sisanya yang lain, beliau punya 7 anak teman-teman, punya 7 anak. 6 di antara putra-putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan jenazahnya di dalam alam kubur mereka. Nabi Muhammad menguburkan ibunya. Nabi Muhammad maksudnya menyaksikan saat ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya bahkan sebelum lahir. Nabi Muhammad menikah dengan istri tercintanya Sayyidah Khadijah, dan Nabi Muhammad yang menguburkannya. Ditinggal orang tua, sendirian, gak punya saudara karena beliau anak satu-satunya. Menguburkan istrinya. Sebelumnya beliau menguburkan satu demi satu anaknya. Hidup tidak ideal buat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kamu berharap hidup ideal untukmu? Terima sajalah, inilah paket kehidupan yang sudah Allah gariskan untukmu. Ada waktunya sakit, ada waktunya sehat, ada waktunya dapat karunia dikasih anak, dikasih suami, tapi ada waktunya juga ditinggal oleh orang yang kita cintai. Hidup emang begitu. Mau bilang apa kita terhadap hidup yang memang bukan kita sebagai pengendalinya? Dibenci orang, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad pernahkah? Bukan lagi. Sampai dengan sekarang yang benci Nabi Muhammad banyak aja tuh. Bukan begitu? Orang bikin kartun tentang Nabi Muhammad, orang fitnah-fitnah Nabi Muhammad. Sampai di zaman sekarang, ketika sudah 1400 tahun dari kewafatan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad semasa hidupnya dijahatin orang lain pernah, beliau jagonya teman-teman. Orang yang paling banyak dijahatin oleh orang lain sejak awal-awal Islam, dari mulai sampai nih ya, anak-anaknya Nabi itu, Sayyidah Fatimah tuh bercerita, sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah ibundaku, aku berharap ayahku tuh gak keluar rumah. Kenapa gitu wahai Sayyidah? Sebab kalau dia pulang ke rumah itu hampir tidak pernah selamat. Ada aja muka sebadan dilempari dengan debu tanah gitu, sampai gak kelihatan kalau itu Nabi Muhammad SAW. Entar lagi pulang ke rumah dengan kotor setengah mati karena dilempari dengan kotoran. So itu sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad bukan sekali dua kali pulang ke rumah dengan badan yang memar-memar karena dipukul orang, ditendang orang, diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad hijrah ke Taif, berharap mendapatkan perlindungan dari mereka. Mereka malah melempari Nabi Muhammad dengan kerikil, seraya mengatakan, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Sampai batu-batu kerikil tersebut mengenai betis mulia Nabi Muhammad, betis yang sampai di Sidratul Muntaha, betis yang pernah sampai di surga Allah, sedangkan bumi ini masih berputar. Dilempari anak-anak kecil dan budak-budak dengan kerikil hingga berdarah-darah betisnya, dikatain gila. Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan demikian
dari orang, dari manusia. Bagaimana mungkin kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita berharap semua orang baik semua sama kita? Mustahil. Itu katanya Imam Syafi'i, ridwan nas ghayah la tudrak. Dicintai semua manusia adalah cita-cita yang mustahil tercapai oleh manusia. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Maka berhentilah memusingkan tingkah orang kepadamu. Berhentilah memikirkan pandangan orang kepadamu. Berhentilah untuk cari muka kepada orang lain. Berhentilah untuk membuat image baik kepada siapapun. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik dalam perjalananmu menuju Allah, dan berusaha berbuat baik kepada semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Kalau saya ustazah, ujiannya itu dibenci sama orang juga saya nggak terlalu lah, saya juga nggak sebegitu terkenal misalnya gitu. Saya ustazah sakit juga enggak tuh, saya ditinggal orang yang saya cintai juga enggak. Ujian kamu apa? Miskin mulu ustazah, miskin terus. Saya tuh kan kepengen juga gitu ustazah ke orang lain gitu, bisa tahu rasanya naik pesawat terbang gitu kan. Saya pengen gitu ustazah ke orang lain gitu, healing di Bali. Untungnya orang Bali ya, jadi nggak perlu healing di Bali. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa seperti itu, saya beritahu padamu, kehidupan yang bahkan lebih darimu dialami, dijalani dengan penuh suka hati oleh bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidah Aisyah bercerita, inna ju'a alam nabi ikhtiyara, sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan yang mereka pilih sebagai jalan hidup mereka. Miskinnya Nabi dan miskinnya keluarga Nabi adalah pilihan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk mereka. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi memang maunya kayak begitu hidupnya. Sampai Nabi Muhammad tuh doa, Allahumma ahyini miskinan. Ini doa yang saya nggak pernah berani baca, takut diijabah. Saya belum tentu kuat menjalaninya. Nabi doa, siapa yang mau doanya silahkan saya ijazahin. Maksudnya saya kasih tahu gitu doanya, saya sampaikan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad nih, ada satu doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin aja, matikan saya dalam keadaan miskin saja, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama dengan hamba-hambamu yang miskin waktu hidup di dunia ini. Doa Nabi Muhammad. Ada yang berani di sini doanya kayak gitu? Makanya saran saya sih, kalau doa tuh jangan minta kaya. Kenapa gitu? Ya kalau nggak bisa ngepasin doanya Nabi Muhammad, minta miskin, seenggaknya kamu jangan apa tuh namanya, berbalik sama sekali gitu ya. Nabinya minta miskin, kamunya minta kaya. Nah ini kan
bertolak belakang sekali. Kalau kamu nggak bisa minta miskin, ya sekurangnya minta dikasih hati untuk bisa menerima, dan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Begitu ya? Ini kayaknya orang Bali masih belum setuju nih. Oke lah, lewatkan. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam, kalau kamu merasa ujianmu itu adalah selalu soal harta, selalu soal materi, ku sampaikan padamu ucapan Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, marrat alaina hilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar. Berlalu bulan, kemudian bulan, 3 bulan berturut-turut, dan dapur kami tidak pernah mengepul sama sekali. Fa'ala madza tataghaddun wa tata'ashun. Lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Zaman itu tuh makan tuh cuman 2 kali doang, teman-teman. Namanya ghoda ma'asya. Nih yang belajar ilmu agama banyak-banyak, silahkan cari hadis tentang breakfast, nggak ada. Gak ada ceritanya. Nabi itu makannya cuma ghoda sama asya. Ghoda tuh makan sebelum duhur, asya itu adalah makan di waktu malam gitu, antara maghrib ke isya itu namanya waktu asya. So itu sekalian yang saya muliakan, tuh jadwal makannya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Sebelum duhur ama asar atau maghrib gitu kan, di sekitaran itu waktu makannya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai-sampai ada salah satu dari guru kami mengatakan, kalau ada orang yang apa-apaan bilangnya bid'ah, awal bid'ah pertama, salah satu bid'ah dalam Islam adalah sarapan. Saya cuma ngomong aja ya, bid'ah itu sarapan loh. Sarapan itu bid'ah loh. Insya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam, lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Katanya tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, alal aswadain. Beliau bercerita, kami makan siang dan makan malam dengan kurma dan air putih saja. 3 bulan. Semiskin-miskinnya dirimu. Saya tahu. Nasi uduk pagi hari sih masih ada sih. Betul? Udah. Jangan sampai kamu kehilangan syukur hanya karena melihat kenikmatan orang lain lebih darimu. Sesedikit apapun yang diberi Allah padamu, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih kepadamu nggak cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau hidup kepengen enak, kepengen tenang, jangan kebanyakan gaya. Udah, biasa-biasa aja. Kamu tahu juga bukan Ratu Elizabeth. Biasa aja lah, teman-teman saya sekalian. Gak usah sampai segala pinjol gitu kan. Akhirnya bikin repot nih. Yang seukuran aja sama harta yang kita punya gitu kan, disesuaikan. Jangan juga kamu punya baju banyak-banyak yang dipakai yang robek-robek mulu, jangan. Suaminya bilang, kayak perasaan kamu pakai baju itu robek deh, tuh robeknya gede banget, enak nih, adem yang make, gerah yang lihat. Itu bikin pager ya.
Fager tuh memerlukan, membutuhkan, jadi hatinya tuh merasa kurang terus gitu. Walaupun punya banyak tuh, tapi selalu berada dalam keadaan kekurangan aja. Apa tuh yang bikin fager? Orang kalau punya barang bagus yang dipakai yang robek, atau bikin fager. Orang kalau punya bisa kebeli sisir tapi yang dipakai yang udah gompel, pakai gelas yang udah nggak ada pegangannya gitu, udah patah. Oh, panci ini paling banyak nih, yang udah nggak ada kupingnya. Nah, itu jangan dipakai, jangan dipakai. Udah, taruh aja di luar, dibuat pot. Saya pernah lihat tuh, bikin panci jadi pot bunga ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu bicara tentang kemiskinan, manusia sempurna yang hidup di atas muka bumi ini, namanya baginda Nabi besar Muhammad, hidup lebih miskin darimu, Kak. Hidup lebih miskin darimu, Bu. Hidup lebih miskin darimu, Dek. Sebab dunia ini tidak pernah ideal untuk siapapun. Jadi Nabi kena sakit, iya. Nabi dibenci orang, iya. Nabi ditinggalkan orang-orang yang dicinta, ditinggalkan meninggal oleh orang-orang yang dicinta, iya. Nabi miskin hidupnya, iya. Semua jenis ujian-ujian dalam kehidupan Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Sebab dunia tidak akan pernah ideal bagi siapapun juga. Kenapa Ustazah? Kenapa Allah jadikan dunia ini tidak ideal? Sebab kamu hidup di dunia bukan untuk dunia. Kamu diciptakan di dunia untuk berbekal menuju keabadian. Kalau kamu mau cari senang, carinya bukan di dunia, akan tetapi nanti di surga. Nanti di surga. Di akhirat yang ada adalah derita sederita-deritanya, atau bahagia sebahagia-bahagianya. Tidak ada percampuran dari keduanya. Dunia inilah tempatnya. Ada bahagia, ada susah juga. Emang kayak begitu sifatnya dunia. Nah, kita belajar untuk bisa jadi hamba Allah yang solehah dalam segala keadaan. Teman-teman saya sekalian, Allah dalam hidup ini ngasih kita susah, ngasih kita sakit, ngasih kita sedih, ngasih kita kecewa, biar kita ingat masuk surga, biar kita kepengen masuk surga. Kita nih di dunia nih dikasih sama Allah, kesenangannya itu serba nanggung dan ada banyak kesusahannya, biar kita mau berbekal menuju akhirat. Sehingga sekalian saya muliakan, saya kalau lagi sakit, lagi sulit, lagi ada hal-hal yang gak ngenakin saya selalu bilangin sama diri saya tuh kayak begitu gitu. Alimah, waktunya lagi dikasih sakit yang tenang, biar kamu kangen sama surga, biar kamu kepengen masuk surga nih. Kamu nih udah terlalu betah di dunia nih, makanya sama Allah dikasih sakit biar inget kita sama surga, biar kita inget sama akhirat, biar kita inget mati. Udah dikasih DP-nya mati berupa sakit, berupa sulit, ya apa-apa. Kewajaran menjadi seorang manusia. Poin pertama, kamu gak boleh nyerah. Kenapa? Karena memang hidup tak pernah ideal buat siapapun. Hidup ini satu paket, ada senengnya, ada susahnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada yang senang, ada yang benci, gitu kan? Ada dikaruniai, ada diambil orang-orang yang tercinta di sisi kita. Satu paket.
terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Insya Allah. Poin pertama. Poin kedua, Ustazah ada berapa poin nih? Kita lihat aja. Poin kedua, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena hidup ada pengendalinya. Karena hidup ada pengendalinya. Kamu tidak pernah diminta untuk mengendalikan apapun. Maka kenapa menyerah? Kamu tidak diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu kok. Kalau kamu ngerasa, tapi saya nggak sanggup, jadi jawabannya siapa suruh? Siapa suruh kamu ngerjainnya gitu? Misalnya gitu ya, tiba-tiba ada anak kita gitu bilang, mama saya nggak sanggup nih ma, ngapain? Saya sikat genteng. Ngapain? Ngapain kamu sikat genteng nak? Kalau ada yang kamu perlu sikat adalah gigimu sendiri. Apa yang genteng kamu sikat? Orang tuh nggak kuat itu karena dia sok-sokan mengendalikan sesuatu yang berada di luar pengendaliannya. Jangan coba-coba lakukan. Ustazah saya nggak kuat Ustazah, suami saya naksir janda belakang rumah. Saya nggak kuat Ustazah. Kamu nggak kuat? Kenapa gitu? Kamu berusaha mengendalikan hati suamimu. Nah, jangankan mengendalikan hati suamimu, hatimu sendiri kamu seringkali tidak mampu mengendalikannya. Padahal kamu tidak diminta untuk mengendalikan hati siapapun selain hatimu sendiri. Betapa seringnya rasa hatimu tidak mampu kamu kendalikan, betul? Karena mengendalikan rasa hati sendiri aja nggak bisa, gimana kamu mau sok-sokan, mau belagu, mau sombong untuk mengendalikan hati orang lain? Ya nggak kuat lah kamu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, jadi ingat-ingat nih, hidup ada pengendalinya. Nggak usah kendalikan apapun, biarkan semuanya mengalir. Teman-teman saudara sekalian, biarkan semuanya mengalir. Kamu hanya perlu melaksanakan perintah-perintah yang dia lakukan kepadamu, kemudian tenanglah. Kemudian tenanglah. Kerjain aja perintahnya apa, kemudian tenanglah. Tenang. Kenapa bisa tenang? Dengan kamu berpikir ada yang sudah mengendalikan. Saya sering naik pesawat terbang. Ya iyalah, masa mau ke Bali saya naik andong-andong. Mungkin teman-teman saya sekalian, saya sering naik pesawat terbang dan saya itu mudah tidur di pesawat terbang. Kayaknya tuh kalau lagi pesawat lagi mau terbang tuh, awal-awal terbang tuh lagi apa tuh namanya, take off itu ya, saya ngerasanya kayak lagi di timang-timang gitu, ya lagi diindung-indung gitu ya, ngantuk banget, tidur gitu saya liatin yang kayak saya juga nggak sedikit, ada banyak temen saya tuh malah pesawat masih mendarat nih, masih di bawah udah tidur aja dia. Jadi sekalian, tenang, kita bisa tidur di atas pesawat. Kenapa? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Saya yakin saya 100%. Kalau misalnya baru terbang itu dikit, terus tiba-tiba ada pramugarinya yang kasih pengumuman, maaf, saya mau bertanya kepada penumpang semuanya, adakah di sini yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilotnya pingsan. Itu saya yakin yang lagi tidur kayak gimana pun bangun pasti nggak tenang.
dibangun semua tuh, khawatir semuanya. Saya yakin tuh semua orang-orang udah langsung berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Yang orang Islam yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, 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 udah pasti tuh Allahu Akbar, ya Allah, sambil mikir gitu kan, ya ampun, ini punya salah apa nih suami. Anak-anak kalau saya meninggal dunia gimana gitu, kita langsung nggak tenang. Kalau kita tahu bahwa pesawat itu tidak ada pilotnya. Teman-teman sekalian, segitunya kita kok naik pesawat bisa tenang, padahal kita nggak kenal sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Saya yakin. Setakut-takutnya kamu naik pesawat, nggak ada yang kayak begitu. Tunggu dulu ya, saya mau pelajarin dulu, Mbak, ini pesawatnya nih, pilotnya siapa nih yang nyetir, dia sekolahnya udah sampai apa nih gitu. Nggak ada kayak begitu. Rekam jejak pilotnya kayak gimana nih, nggak ada. Teman-teman sekalian, kita begitu tenang naik pesawat, sampai bisa tidur di dalam pesawat karena kita yakin bahwa ada pilotnya. Kita yakin pilot yang ngerti sekolah, bukan pilot gabungan, bukan masinis, bukan supir truk. Kita tahu tuh. Karenanya kita tenang, teman-teman sekalian. Itu harus kamu praktekkan dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Yang tenang, hidup ini ada pengendalinya. Yang nurunin hujan, yang berhentiin hujan, yang ngasih gempa, yang memberhentikannya, yang ngasih tsunami, yang memberhentikannya, yang menentukan tempat mana yang kena bala, tempat mana yang tidak, yang menentukan nasib dirimu, nasib anak-anakmu, kapan kamu sakit, kapan kamu sehat, anakmu akan bagaimana, suamimu akan bagaimana, orang tuamu akan bagaimana, semuanya sudah ada yang mengendalikannya, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu harus tahu, Dia menamakan dirinya Rahman Rahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan Allah, dengan nama Allah, dengan keagungan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia telah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Dia adalah apabila menghendaki sesuatu terjadi, Dia hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudara sekalian, Dia telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Dialah yang mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi maka terjadi, apapun yang tidak terjadi adalah karena Allah tidak menghendaki. Maka tenangkan dirimu. Kamu hanya perlu untuk mendengarkan instruksi dari pramugari. Disuruhnya kita tegakkan tegakkan sandaran kursi, ikatkanlah sabuk pengaman, kan gitu ya? Ya kamu kerjain aja. Jadi dalam segala keadaan yang tenang, kerjakan aturan-aturan Allah. Kamu disuruh sholat, kamu disuruh sabar, kamu disuruh nutup aurat. Yang jadi anak yang soleha, berbakti sama orang tua. Yang jadi istri yang benar, jadi istri. Yang jadi orang tua yang benar mendidik anak-anaknya. Teman-teman sekalian, kemudian sesudah kamu laksanakan semua perintah tersebut, waktunya untuk kamu mulai rileks, bersandar, kemudian tenangkan hatimu. Kalian habis itu ketiduran. Kayak saya akan naik pesawat maksudnya kan. Nah tuh kan enak tuh teman-teman sekalian. Jadi nggak ada ceritanya kamu sampai hampir menyerah, karena kamu tahu
Hidup ada pengendalinya. Gak usah ikut-ikutan ngatur sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu. Biarkan. Ada banyak urusan yang kamu hanya perlu menghadapinya dengan satu kata, gak apa-apa, Allah memang menghendakinya begini. Dan itu aja. Gimana nih? Lampunya mati. Ya udah gak apa-apa, Allah menghendakinya begitu. Kan gitu. Apapun aja yang terjadi ya udah. Ingat sekali lagi, hidup memang tidak pernah ideal bagi siapapun. Jangan pernah coba-coba mengendalikan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu, termasuk urusan hati suamimu, termasuk urusan nilai sekolah anak-anakmu. Ayo Bu, saya nggak mau kamu susah, saya nggak mau kamu sedih. Nilai anak-anakmu bukan jaminan keberhasilan dia di masa depan. Nilai anak-anakmu bahkan bukan jaminan kebahagiaan dia di masa depan. Kamu silahkan memastikan kamu harus bagus nilainya nak. Kalau kamu yakin, kalau kamu bisa memastikan, andai saja dengan nilai bagus tersebut dia bisa panjang umurnya, kan enggak? Betul gak? Emang kalau anak nilainya bagus bakalan panjang umur? Enggak, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi nih, kalau nilai anak-anak kamu itu kecil misalnya gitu, ya udah sih Bu, nggak usah maksain sampai sebegitunya, marah sampai sebegitunya, bilang sama anaknya, kamu nak nilainya kayak begini. Jangan pernah anggap mama sebagai ibu kamu lagi. Kamu jangan pernah panggil mama dengan mama lagi. Habis itu pas ketemu sama mamanya dipanggil namanya. Ingat, kamu nih ngelihat rapot anakmu nih, semuanya ada yang bagus-bagus 9, 8, 7, ada yang 5, 1. Kamu segitunya marah-marah, nggak inget apa rapot kamu dulu? Gaya aja. Oh, udah biasa aja. Begitu melihat rapot anaknya kan, alhamdulillah nak, bagus rapotnya. Apaan mah ada merahnya 5, 1. 1 doang, mama dulu 5. Hidup yang santai aja. Anak-anak kamu tuh juga sama Allah udah dikasih paket. 1 paket anak tuh. Biasanya anak yang pinter males. Biasanya anak yang rajin nggak pinter. Kan gitu ya? Ayo kita paket-paketannya tuh. Kita terima anak-anak kita dengan segala paket-paketannya masing-masing. Kamu hanya perlu ngajarin. Selebihnya ya udah aja. Anak tuh teman-teman saudara sekalian, saya sih ya, jangankan anak saya sendiri, saya memang belum dikasih anak ngomong, tapi jangankan misalnya gitu terhadap anak sendiri gitu ya, sama anak orang aja saya lihatnya lucu semua. Guru saya juga gitu tuh. Babah tuh satu waktu cerita sama saya, ya Allah 5 anak saya ini hiburan banget dah. Anaknya masih kecil waktu itu, ada 1 anaknya laki-laki yang masih kecil. Hiburan banget kata beliau. Saya bilang gimana Babah? Dia itu dari kemarinan itu ngafalin surat Al-Kafirun gak hafal-hafal. Ini anak Sayyidil Habib Umar bin Hafid ya, seorang ulama besar. Nah beliau memang masih kecil, si anaknya itu waktu itu masih kecil. Akhirnya tuh satu hari saya bilang sama dia gitu kan, hafalin lagi nanti kamu bisa hafal kok. Oh ini susah banget nih Ma, kata anaknya nih kan. Enggak, coba kamu hafalin lagi, kamu hafal nanti lama-lama kamu hafal. Tadi malam Halimah kata Babas, tadi malam dibilang sama saya, Umi saya udah hafal surat Al-Kafirun. Iya ayo coba baca.
Umi dengerin, iya, ayo Umi dengerin gitu kan. Terus dia bilang gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terus saya bilang, iya nak, alhamdulillah kamu udah hafal, tapi Umi bukan orang kafir. Kenapa yang pas kafirun semuanya nunjuknya ke Umi? Insyaallah. Yalah, anakku dibuat lucu aja udah. Jadi sekalian, biar banyak senyummu, biar banyak indahmu di atas muka bumi ini. Yuk, yang pada dikasih anak, melihatnya sebagai sebuah hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan. Mereka melengkapi keadaanmu, mereka menjadikan indah hari-harimu. Nggak usah berharap anak jadi seseorang yang ideal, teman-teman sekalian. Kamu pun tidak. Jangan berharap anakmu menjadi seorang anak yang ideal. Kamu pun juga bukan ibu yang ideal, bukan? Maka mengalirlah wajar, fahamilah bahwasanya alam semesta ini sudah ada pengendalinya, udah ada yang ngatur. Wa qaddarallahu lahu taqdira. Allah udah punya takarannya, udah diukur masing-masingnya, semuanya udah dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ada jatahnya masing-masing. Belajarlah buat menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, sebab dialah pengendalinya. Capek kamu kalau segala-gala kamu usahakan untuk tidak sesuai dengan kodratnya. Segala-gala kamu usahakan untuk kamu menginginkan begini, kamu menginginkan begitu, padahal Allahnya nggak ngasih begini, nggak ngasih begitu. Capek hidup kamu itu. Kamu kalau mau hidupnya capek, nggak apa-apa loh teman-teman. Kamu capek tuh buat tahajud, kamu capek buat belajar, kamu capek baca Quran, kamu capek baca sholawatan gitu kan. Capek nih, kenapa? 5 juz Al-Quran, nggak apa-apa kan? Betul nggak? Kamu capek karena kamu telah membaca 5 juz Al-Quran. Capeknya enak, capeknya senang. Saya misalnya capek, kenapa Ustazah? Oh iya Ustazah harus ngajar. Enak teman-teman sekalian. Capek, kamu capek nih pulang majelis gitu kan. Soalnya datangnya pada pagi-pagian. Siapa suruh makanya. Jadi sekalian, nih ya, kamu capek pulang majelis, capeknya masih enak. Jadi sekalian, tapi kalau kamu capek memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa kamu kendalikan, capeknya nggak enak. Kamu nih kepengen suami jangan sampai berbagi hati dengan perempuan yang lain, kemudian kamu usaha suami saya jangan sampai naksir perempuan yang lebih cantik gitu kan. Suami saya jangan sampai naksir perempuan hanya disebabkan karena saya tidak cantik. Jadi kamu usaha, kamu ngaca, ini mana nih yang perlu diperbaiki. Capek bener hidup kamu. Terus kamu mau apain? Hidung dioperasi, mata dioperasi, bibir disulam, tarik benang. Ya Allah, itu ya kurang obras. Abis ini tuh, ya Allah, itu muka apa kain? Astagfirullah, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Capek sekali kalau kamu mau buat kayak begitu gitu. Habis dioperasi jangankan suaminya, dia sendiri nggak kenal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayolah, saudaraku sekalian. Nggak gitu caranya gitu. Capek sekali hidupmu kalau kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak diberikan Allah kepadamu.
Itu kan kayak berusaha buka pintu pakai kunci yang salah. Dulu kayak gimana kamu berusaha nih, kamu gotak-gotak kayak gimana juga memang kuncinya nggak pas, nggak akan kebuka. Teman-teman, kamu tidak punya kuncinya, jangan berusaha buat buka-buka pintu itu. Udah ada yang pegang kuncinya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang enak, yang rileks. Berusahalah untuk tenang terhadap apapun yang terjadi. Hadapi saja dengan cara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapinya. Gimana caranya sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman, kalau teman-teman ngerti Al-Quran, ayat Al-Quran itu penuh dengan cara kita menjalani kehidupan, semua jenis hal. Makanya saya sangat sarankan dirimu, ibu-ibu nih, saya sangat menyarankanmu untuk mempelajari Al-Quran. Meskipun memang, atau gini deh, Bu, Kak, dengerin saya. Kalau kamu punya anak cerdas, minta dia buat belajar agama dengan baik, minta dia buat mempelajari ayat-ayat Al-Quran, minta dia buat belajar dari sejak awal, belajar bahasa Arabnya, belajar tata bahasanya, pondokin, pesantrenin, gitu kan, sekolahin yang tinggi ilmu agama. Maksudnya kenapa harus pesantren? Pesantren itu fokus. Pesantren itu fokus, tidak terdistrak dengan apapun. Saya lama mondok di pondok pesantren, saya tahu persis bagaimana efektifnya pesantren dalam mendidik anak-anak santri gitu. Memang tentu tidak semua pesantren bagus, sama halnya dengan tidak semua sekolah juga bagus, ya kan begitu ya? Akan tetapi tidak ada yang lebih bisa untuk mendidik dengan ilmu agama yang baik lebih daripada pesantren, selama yang dari pengalaman saya sekolah di pondok-pondok pesantren. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Karena sayang-sayang saya kalau baca Quran gitu, saya bukan yang paham semua isi Al-Quran, tapi insya Allah saya banyak ngerti Al-Quran. Saya belajar lama teman-teman, 12 tahun saya berada di pondok pesantren. Untuk kemudian sampai sekarang juga saya masih terus belajar. Saya nggak baca Quran gitu, ya Allah seneng banget, saya ngerti artinya, seneng banget. Itu salah satu kenikmatan tertinggi yang Allah SWT berikan dalam hidup saya, selain nikmat iman Islam dan nikmat dikasih guru-guru yang saleh-saleh. Nikmat ngerti bahasa Al-Quran, cara menjalankan hidup tuh semuanya ada tuh di situ, ada di dalam Al-Quran. Saya tidak hafal Quran, tapi saya banyak, insya Allah banyak mengerti makna Al-Quran karena saya mempelajarinya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, contoh misalnya gitu ya, gimana caranya nih ngadepin kehidupan, ngadepin kalau lagi dikasih susah apa segala macam, udah ada cara nih. Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat fabashshiris sabirin. Itu kata Allah, kalian sebagai umat manusia pasti akan kami uji. Pasti, itu pakai lam taukid, pakai nun taukid bertasdid, itu double 3 tuh teman-teman. Taukidnya, taukid itu menguatkan. Jadi artinya nih gini, sesungguhnya pasti benar-benar. Oh, sesungguhnya pasti benar-benar. Benar-benar apa ya Allah? Pasti apa ya Allah? Sesungguhnya kami pasti akan menguji, pasti. Jadi yang namanya hidup memang tidak akan pernah bebas dari ujian. Tapi Allah bilang bisyai, sesuatu yang sedikit. Kami pasti akan menguji, tapi syai, sesuatunya sedikit. Dalam ayat lain Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuanmu. Kalau ada orang gak kuat, bukan karena ujiannya di luar batas kemampuan, tapi dia ngerjain soalnya gak bener. Ujiannya sendiri itu udah pasti sanggup dijawab, sanggup dikerjakan sama semua orang.
Akan tetapi ada orang-orang dikasih soal ujian bukannya dikerjain malah dirobek-robek atau dibakar, ya dikeluarin dari sekolah. Itu loh sehingga sekalian. Jadi itu ujiannya sendiri udah pasti, orang semuanya sanggup kerjainnya, orang semuanya sanggup. Saudara yang bunuh diri bukan karena ujiannya kegedean, bukan, tapi karena dia salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan. Bukan ujiannya yang berat, kamunya yang tidak mengerti cara menjalaninya dengan cara yang tepat. Walanabluwannakum bisyai. Jadi ujiannya tuh sesuatu yang sedikit. Minal khauf, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, waju, lapar, miskin, tertipu, dicurangi orang, dijahatin orang. Wa naqsin minal amwal, dikurangin hartanya, dikurangin hasil panennya, dikurangin hasil nelayannya, dikurangin keuntungannya, dibuat bangkrut usahanya. Wa tsamarat, hasil buah-buahannya berkurang, dikurangin jiwanya, meninggal anak, meninggal suami, meninggal orang tua, ujian-ujian dalam kehidupan. Fabasyiris, berikanlah kabar gembira buat hamba-hamba yang mampu bersabar. Siapa dia ya Allah? Yang sabar tuh yang kayak gimana ya Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ala salatihim min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang sabar alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka faham makna semua milik Allah, kami tidak mampu mengendalikannya, semua punyanya Allah, maka kendali semuanya hanya pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Uang semuanya punyanya Allah, sekarang diambil balik sama Allah. Anak semua punyanya Allah, ada yang diambil balik sama Allah. Suami kita punyanya Allah, lagi diambil balik sama Allah. Orang tua kita punyanya Allah, ada yang diambil sama Allah. Harta kita punyanya Allah, tanah kita punyanya Allah, kena longsor misalnya, kembalikan kembali kepada pemiliknya. Innalillah. Dia faham bahwa segalanya punyanya Allah, dalam kendali Allah, kita tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Merekalah orang-orang yang sabar, faham bahwa kita tidak memiliki apapun, pemilik sejatinya adalah Allah. Kita tidak mampu mengendalikan apapun, pengendali sesungguhnya hanyalah Allah. Teman-teman, kita bahkan tidak bisa mengendalikan satu rambut kita yang hendak beruban. Kita bahkan tidak bisa mempertahankan satu gigi kita yang harus tanggal. Kita tidak bisa mengembalikan 1 jam kehidupan orang yang kita cintai untuk tetap berada bersama kita. Sebab innalillah, semuanya memang hanya milik Allah. Semua hanya milik Allah. Maka jangan coba-coba ikut campur kepada kepemilikan Allah, termasuk hati suamimu, termasuk hati anak-anakmu. Jadi teman-teman
saudaraku sekalian, kamu lakukan aja yang terbaik. Selebihnya biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan urusannya mengendalikan sesuatu untukmu. Enak tuh, enak kalau udah kayak gitu. Anakmu sakit, kamu paham anakmu punyanya Allah, badan anakmu punyanya Allah. Jangan sok-sokan, ya Allah, kenapa anak saya dikasih kayak begini, ya Allah, saya sayang sama dia, ya Allah. Kata Allah, saya lebih sayang kepada anakmu daripada kamu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan sok-sokan. Ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah kamu gak suka kalau anakmu ada yang berusaha mengendalikannya? Betul gak? Kamu bilang, kenapa kok anak saya ini kamu cubit? Soalnya dia kayak begini, jadi saya pikir nih yang paling bagus nih dicubit. Oh, gak bisa, ini anak saya, kamu jangan apa-apain anak saya. Ibu saudaraku sekalian, anakmu miliknya Allah. Gak usah sok-sokan berusaha untuk menjaga anakmu, berusaha untuk menjadikan anakmu begini begitu segala macam. Gak usah. Suamimu miliknya Allah. Gak usah sok-sokan berusaha untuk jadi bodyguard buat suamimu. Gak usah pakai segala pasang GPS di HP suamimu. Capek bener kalau kamu pengen mengendalikan hal-hal semacam ini. Jangan. Saya kasih tahu kamu biar kamu enak hidupnya, biar kamu rileks hidupnya. Jalanin aja apa yang Allah perintahkan, kemudian tenangkanlah diri. Semuanya udah ada yang ngatur, jangan ikut-ikut campur. Oke? Semua sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Jelas? Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman sekalian, yang ketiga, poin ketiga nih. Poin pertama apa tadi? Jangan sampai saya masuk poin ketiga, poin pertama kedua lupa. Poin pertama, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Poin kedua, hidup sudah ada pengendalinya. Jangan coba-coba untuk mengendalikan sesuatu di luar kendali. Maksudnya hal-hal yang kamu nggak diminta mengendalikan, nggak usah ikut-ikutan kendalikan. Udah ada yang ngatur kok, tenang aja, tenang aja. Yang ketiga, kamu harus paham satu hal. Poin ketiga ya, yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Karenanya ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang Engkau tempatkan aku di sana. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ustazah, yang terbaik apanya? Saya dikasih miskin terus Ustazah. Karena Allah tahu kamu kalau kaya jadinya nggak benar. Karena Allah tahu kamu kalau kaya akan ada banyak dosa-dosa yang mungkin kamu lakukan. Karena Allah menginginkanmu menjadi seseorang dengan hisab yang ringan di akhirat, maka Allah miskinkan dirimu itu. Tapi ada teman saya dikasih kaya Ustazah, karena Allah tahu dia mungkin bisa mendermakan hartanya di jalan Allah. Karena Allah tahu dia bisa untuk dermawan. Jadi sekalian, Allah tuh dia yang paling tahu. Kayak kamu aja loh punya anak, kalau kamu pinter, ibu yang pinter, ibu akan mempelajari anak-anaknya. Oh yang ini nih saya ngadepinnya nggak boleh kenceng-kenceng. Oh kalau yang ini nih saya ngadepinnya harus dengan agak kenceng nih. Kalau yang ini harus dengan bercanda, kalau yang ini harus dengan serius. Kamu kan kayak gitu. Kamu pelajari love language anak-anakmu katanya gitu ya. Istilahnya orang zaman sekarang tuh.
Bahasa kasihnya setiap anak kan beda. Ada yang dengan kata-kata gitu, diomongin tuh dia seneng gitu kan ya. Ada juga yang dengan sentuhan, ditelukin, dipegangin tangannya gitu, disentuh gitu kan, dia seneng gitu. Ada lagi yang dengan dikasih hadiah gitu kan. Teman-teman sekalian, ibu yang baik, ibu yang pintar, mereka akan mempelajari kebutuhan anak-anaknya, memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bukan begitu? Dia memberi kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada anaknya lagi flu minta es krim, dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Kalau ibu yang pintar nggak bakalan dikasih. Dia lagi meler hidungnya nih, gitu ya. Dia lagi flu, bener-bener mama pusing mah, mama sakit mah, mama panas mah. Lagi kayak begitunya, mama minta es krim mah. Mama minta es krim nak. Ini sebentar nenek, kamu minta es krim yang mana nak? Mama akan belikan. Ya bukan ibu yang baik namanya. Ibu yang baik dia akan bilang, nah bukan saatnya buat makan es krimnya deh ya. Ibu yang baik pula, sesekali dia akan meminumkan pil-pil pahit kepada anaknya. Bukan karena nggak sayang, justru karena sayang. Dia akan bawa anaknya ke dokter, terus dia bilang, dok, anak saya ini loh dok, sakit kayak begini-gini nih dok, apa yang harus saya lakukan? Bu, kasih obat. Udah dok, baik bu, minta maaf ya bu ya, saya harus suntik anak ibu, bagaimana? Iya dok, terima kasih dok, suntik deh dok. Disuntiklah anaknya nangis. Teman-teman saya sekalian, anaknya bilang, mama jahat, dokter jahat. Tapi benarkah kamu jahat? Kamu melakukannya justru karena sayang. Kamu melakukannya justru karena cinta. Kamu ingin anakmu sehat. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kita menjadi hamba yang bahagia dunia hingga akhirat. Allah menginginkan kita menjadi calon-calon penghuni surga. Allah menginginkanmu kelak di akhirat berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Allah menginginkanmu menjadi orang yang selamat ketika melewati jembatan Sirat. Allah menginginkanmu ketika amalmu ditimbang, kebaikanmu lebih berat daripada dosa-dosamu. Untuk itulah Allah sesekali memberikan dalam hidupmu pil-pil pahit ketika Allah lihat kamu sudah terlampau cinta terhadap dunia. Ketika Allah melihatmu berpaling hati darinya, ketika Allah melihat hatimu mencintai suamimu lebih daripada cintamu kepadanya, Allah pun memberikan pil-pil pahit. Hatimu dipalingkannya dari suamimu. Hati suamimu berpaling darimu. Pil pahit yang Allah berikan, karena Allah lihat kamu sudah terlampau mencintainya. Ibu sekalian saya muliakan, makanya saya suka sampaikan pada teman-teman saya yang saya sampaikan, jika mereka banyak mengeluh, mengadu tentang rumah tangga misalnya, Ustazah, suami saya bermain hati dengan perempuan yang lain. Saya bilang, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Kamu sudah terlampau banyak memberikan porsi suamimu lebih daripada yang semestinya. Ayolah, saudara sekalian yang saya muliakan, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kamu kalau lagi bilang, ya Allah, kenapa engkau kejam sekali, kenapa takdirmu begitu kejam ya Allah, kenapa harus saya yang diuji seperti ini, kenapa harus saya yang mendapatkan musibah semacam ini, kenapa saya ya Allah. Itu kamu kayak anak kecil disuntik.
Kenapa? Mama jahat banget sih, Ma. Bawa saya ke dokter, dia nyuntik saya, Ma. Mama kenapa nggak sayang sama saya? Kenapa saya harus disuntik? Kenapa Mama cekokin kepada saya obat-obat pahit, Ma? Pahit, Mama nggak tahu rasanya. Apa Mama nggak sayang sama saya? Ibu mau menjawab, nah, Mama melakukannya justru karena cinta. Mama melakukannya justru karena sayang padamu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah melihat hati kita melupakan akhirat, Allah pun menarikmu kembali dengan ujian-ujian, kekecewaan, rasa sakit. Ketika kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berada di jalan yang semestinya, kamu pun diuji. Ustazah, tapi kok ujian saya itu kok sama terus loh dari dulu, Ustazah? Kenapa saya diuji dengan ujian yang sama terus? Itu artinya kamu nggak lulus-lulus, remedial terus, jadinya diuji sama mulu ya, karena yang itu aja kamu belum selesai jalaninnya. Hati suami berpaling malah dilabrak. Hati suami berpaling malah dia malah mikirnya begini nih, suami saya selingkuh, oh dia pikir dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Kamu salah jawab pertanyaannya. Ya akhirnya karena lagi dikasih flu, teman-teman sekalian, bukannya diobatin, bukannya udah diobatin nih, udah dikasih nih, dikasih pil yang pahit, dia malah ngerjainnya nggak bener lagi, dia nggak bener lagi, dia makan makanan-makanan yang nambahin flu, nambahin batuk, akhirnya kemana-mana penyakitnya, ya disuntik lagi, malahan dosisnya tambah lebih, bukan begitu? Mari belajar untuk itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi itu 3 poin itu poin sangat penting untukmu, menjadikanmu tidak akan pernah menyerah. Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Hidup sudah ada yang mengendalikan. Dan ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagimu. Kamu nggak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu nggak paham, tapi Allah paham. Andai kamu tahu hikmah di balik segala musibah, di balik segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya air matamu akan habis untuk kamu menangis syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya air matamu akan terus-terusan meleleh karena rindu sekaligus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kamu mengerti, maka saudara sekalian, belajarlah untuk menjadi hamba yang kenal sama Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, teman-teman saudara sekalian, dalam berbagai macam ujian dalam kehidupan, satu, kamu harus mengerti cara menghadapinya. Belajar, hadir di kajian, dengarkan banyak-banyak kajian, bikin kamu jadi ngerti, bikin kamu jadi paham. Kalau kayak gini nih masalahnya, saya harus kayak gimana nih? Nih kalau ada hal yang seperti ini, saya harus bagaimana menjalaninya? Itu satu. Kemudian yang kedua, laksanakan saja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal zikir, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal Al-Quran, itu semuanya menguatkanmu. Jadi satu, jalaninya dengan ilmu. Dua, jalaninya dengan ibadah, karena semua ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuatmu menjadi semakin kuat gitu. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, dan ini enak banget, yang terakhirnya, deketi sang pembelamu, deketi sang pemberi syafaat padamu, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya?
sekurangnya dengan perbanyaklah bersolawat padanya. Minimal yang bisa kamu lakukan, perbanyaklah salawat padanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan, Sayyidina Muhammad bin Alwi Ba'alawi, Sayyidina Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki, beliau mengatakan tidak ada permasalahan tidak bisa selesai dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Cobain untuk semua susahmu, untuk semua hal-hal kesedihanmu, cobain perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Jadi jauh lebih ringan, jadi jauh lebih enak, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad tuh kalau kamu banyak baca salawat kepadanya, Nabi Muhammad akan ikut serta mendoakanmu. Kalau udah didoain sama Nabi Muhammad, nanti kayak jadi pembelanya gitu. Jadinya nih, yang mestinya berapa lama diujinya, jadi lebih pendek masa ujiannya. Yang mestinya diujinya dosisnya berapa, ibarat obat nih, yang mestinya nih Allah kasih dosisnya nih sekian, selama sekian, itu bisa berkurang dengan syafaat pembelaan baginda kita Nabi besar Muhammad sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad ikut merasakannya, berat baginya musibah yang menimpa kita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin beliau rauf, penuh cinta, rahim, penuh sayang. Jadi enak nih kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, enak karena Nabi Muhammad kan dekat sama Allah. Jadi urusannya itu kayak semacam ada orang dalam gitu. Jadinya kita urusan-urusan lebih mudah bersama dengan kedekatan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan pernah menyerah, tetaplah kuat, bersamamu ada Allah, bersamamu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tak